Untuk diingetin. Oke, sudah teman-teman? Oke, kita langsung mulai ya untuk uji regresi. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan uji regresi? Yang pertama adalah kita buka IBM SPSS-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah install, silahkan teman-teman bisa langsung klik 2 kali. Nanti kemudian akan muncul logo IBM. Dan akan keluar kayak gini. Sudah. Sudah, teman-teman? Bisa diikuti? Masih proses coding, Bu. Ya, oke. Sudah, teman-teman? Nah, kalau sudah, ini close aja, nggak usah pusing. Yang di sini di close aja. Nah, selanjutnya, jika sudah, seperti biasa, kita file, open data. Nah, kok ininya nggak kelihatan, Bu? Gitu ya. Kok nggak ada sih apa namanya? Excel-nya. Jangan lupa file of type-nya itu harus kita ganti menjadi Excel. Nanti kemudian teman-teman akan menjumpai sebuah Excel yang muncul. Nah, silahkan dipilih. Saya ini udah job crafting fix gitu ya. Di sini yang sudah saya simpan. Nah, kalau sudah, itu kita pilih. Ya, jadi dipilih sesuai dengan teman-teman nge-save-nya apa. Kalau saya nge-save-nya job crafting fix, mungkin teman-teman nge-save-nya beda. Kalau sudah, yang harus teman-teman lakukan adalah klik open. Ketika diklik open, dia akan seperti ini, akan keluar seperti ini. Dan kita klik OK. Nah, ini kemudian akan keluar seperti ini. Ini kayaknya udah pernah dibahas sebelumnya ya, jadi saya hanya recalling ulang aja. Nah, yang perlu teman-teman ingat, ketika mau melakukan pengujian, apapun itu, mau uji regresi, uji korelasi, uji beda, ataupun uji kemarin yang menggunakan Smart PLS, ketika teman-teman itu penelitiannya menggunakan kuesioner, maka harus dilakukan uji instrumen. Ya, kalau penelitiannya menggunakan data primer, tolong diingat, nanti keluar di UTS. Kalau penelitiannya menggunakan data primer itu artinya data yang dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti, maka harus dilakukan uji instrumen. Kenapa harus dilakukan uji instrumen? Karena uji instrumen itu dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan oleh peneliti itu adalah kuesioner yang layak. Layak itu kategorinya apa? Yang pertama adalah indikator yang dikembangkan adalah indikator yang valid, dan yang kedua, indikator yang digunakan adalah indikator yang
reliable. Kalau gitu berarti, ini saya stop screen dulu deh. Sambil tak buat catatan lagi aja. Oke, oh ternyata masih teman-teman. Saya kira hilang. Cuman kok tempatnya jadi kecil. Clear aja ya. Oke. Jadi ketika mau melakukan pengujian yang menggunakan data primer, wajib melakukan uji instrumen. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa alatnya apa sih kalau penelitian kita? Penelitian kita alatnya adalah kuesioner. Bahwa alat yang digunakan dalam penelitian adalah alat yang layak. Apa? Apakah kategori layak itu? Kategori layak itu adalah uji harus valid. Yang kedua adalah reliable. Ini ya, jadi kategori layak itu dilihat ini dari apa? Ya harus valid dan reliable. Valid ini menggunakan apa ujinya? Ini menggunakan uji validitas. Nah, ini reliable. Menggunakan apa? Uji reliabilitas. Ini. Jadi ketika menggunakan uji instrumen, yang harus dilakukan adalah menggunakan dua uji. Yang pertama adalah uji validitas, yang kedua adalah menggunakan uji reliabilitas. Uji validitas ini apa sih tekniknya? Tekniknya adalah menggunakan KMO and Bartlett test. Ya. Sedangkan untuk uji reliabilitas ini biasanya menggunakan Cronbach alpha. Kalau menggunakan SPSS ya. Tapi kalau menggunakan Smart PLS beda lagi. Uji validitasnya tidak menggunakan KMO and Bartlett test, tapi kalau Smart PLS yang digunakan adalah outer loading, lalu menggunakan AVE, ya kan? Kemarin kalau teman-teman ingat. Tapi kalau misalkan menggunakan SPSS itu reliabilitasnya menggunakan Cronbach alpha, tapi kalau di Smart PLS adalah Cronbach alpha atau composite reliability. Ini yang digunakan. Nggak tulis biar nggak lupa. SPSS. Ya, SPSS. Nah, kalau menggunakan Smart PLS kemarin pakai apa? Pakai outer loading dan AVE. Ini menggunakan Smart PLS. Jadi tergantung alat ujinya. Kalau ini pakai Cronbach alpha dan composite reliability. Ya, nggak bisa diiniin. Kelihatan nggak, teman-teman? Yang Udah bawah bisa. kepotong, Bu. Kepotong ya? Kepotong ini nggak bisa diiniin lagi. Ya, tak diktein. Yang SPSS menggunakan Cronbach alpha. Nah, yang di bawahnya itu, saya tadi nulisnya Cronbach alpha dan composite reliability itu kalau pakai Smart PLS. Gitu ya. Nah,
Kalau misalkan udah nih, udah oke, uji validitas dan uji reliabilitasnya, baru kemudian kita bisa melanjutkan ke pengujian hipotesis, gitu. Jadi harus dipastiin dulu alat yang kita gunakan, kuesioner yang kita gunakan ini oke. Gitu. Ini sudah di screenshot, teman-teman. Sudah, Bu. Oke, nah kalau sudah kita back ke ini lagi ya. Nanti Bu Noni langsung sekalian aja semua, mulai dari instrumen tak ulang lagi. By the way, kalau untuk data sekunder, kayak anak-anak keuangan yang menggunakan data dari IDX, data dari OJK, data dari perbankan, data dari BPR, pokoknya yang data-data keuangan gitu, yang didapat dari sumber yang lain, itu kamu nggak perlu melakukan uji instrumen. Ya, yang harus menggunakan uji instrumen itu adalah ketika penelitian itu menggunakan data primer, yaitu kuesioner. Nah, itu baru digunakan uji instrumen. Tapi kalau enggak, datanya sekunder, maka kamu nggak perlu untuk melakukan uji instrumen. Uji instrumennya bisa di skip. Gitu, teman-teman. Bisa difahami? Wait, saya tak ngambil buku. Oke. Nah, kita lakukan uji instrumen dulu. Karena kalau misalkan datanya itu nggak valid sama nggak reliable, hipotesis kita nggak bisa hipotesis kita nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadinya kita pastiin dulu. Nah, bagaimana cara memastikannya? Kita klik analyze. Ini uji validitas dulu ya yang kita mau lakuin. Klik analyze, lalu kemudian dimension reduction, lalu faktor. Ini yang harus kita ketik. Ini untuk uji validitas, analyze, dimension reduction, lalu kita klik faktor. Nah, setelah itu, teman-teman akan keluar sebuah kotak, dan di sini dikeluarkan list dari indikator penelitian kita. Nah, di sini ada TC1. Ini variabel TC, test crafting. Ini ada 5 indikator. TC1, TC2, TC3, TC4, TC5. Gitu ya. Ini Bu Noni menyingkatnya task crafting dengan TC. Ada 5 indikator. Lalu ada CC. CC ini adalah cognitive crafting, juga ada 5 indikator. Lalu ada RC, relational crafting. Di sini juga ada 5 indikator. Dan ada MW, meaningfulness of work, ada 10 indikator. Nah, yang MWR, RCR, CCR, TCR itu nggak usah dimasukin. Ya, tidak usah dimasukkan karena TCR, RCR itu rata-ratanya. Sedangkan kita mau memastikan instrumen. Sehingga indikatornya ini yang harus dimasukkan. Nah, ini kita masukin semua, teman-teman. Kita geser ke samping. Kalau nggak bisa diblok, ya udah satu-satu, kayak gini. Tapi kalau misalkan bisa diblok, lebih cepat. Gitu ya. Ini kita blok aja biar cepat. Kita masukkan ke samping. Nah, lalu apa selanjutnya yang harus kita ketik? Yang harus kita ketik, yang pertama adalah deskriptif. Itu yang harus dicentang. Yang pertama adalah koefisien. Yang kedua adalah KMON Bartlett Test of Sphericity. Karena kita uji validitasnya menggunakan KMON Bartlett Test. Jadi yang harus kita centang, yang pertama adalah koefisien, dan yang kedua adalah
KMO and Bartlett test of sphericity. Nanti beres ini teman-teman uji coba ya. Oke. Setelah itu kita klik continue. Habis itu apa? Extraction, biarin aja. Rotation, kita klik Varimax. Ya, kita klik Varimax. Kita pilih continue. Lalu option, kita pilih suppress small coefficient, dan ini kita ganti 0,5. Lalu kita klik continue. Setelah itu apa? Setelah itu tinggal kita klik OK. Nah, dari sini kita akan cek ini. KM1 Bartlett test-nya, nilai Kayser-Meyer-Olkin measure of sampling adekuasinya itu harus di atas 0,5. Jadi nilai KMO itu Kayser-Meyer-Olkin. Nilai KMO-nya itu harus di atas 0,5. Ini kan udah di atas 0,5. Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Beda ya. Kalau KMO di atas 0,5, yang ini di bawah 0,05. Beda. 0,5 sama 0,05. Nah, kalau udah lolos KMO-nya, selanjutnya apa? Selanjutnya kita cek scroll ke bawah pada bagian rotated component matrix, teman-teman. Jadi sistemnya sebenarnya sama kayak di Smart PLS ya. Kemarin di Smart PLS sebenarnya kan bilang, kalau bikin kuesioner itu jangan cuma dikit gitu kan. Kalau bikin kuesioner kalau bisa indikatornya lebih dari 3. Karena untuk melakukan antisipasi, khawatirnya nanti perlu untuk di-drop. Gitu kan. Sehingga karena harus di-drop, kalau indikatormu cuma dikit, nanti khawatirnya habis. Gitu kan. Kemarin Bu Nuni sampaikan seperti itu. Nah, di dalam rotated component matrix itu teman-teman, kita harus memastikan, ini masih bermasalah ya. Kita harus memastikan jumlah komponen ini adalah sesuai dengan jumlah variabel. Variabelnya ada berapa? TC, CC, RC, dan MW. Berarti ada berapa variabelnya? 4, Bu. Ada 4. Di sini ada berapa? Oh, ada 6. Nah, artinya ini kita masih bermasalah. Apa buktinya bermasalah? Misalnya TC. TC ini dia masuk ke kolom 2 dan ada juga yang masuk di kolom 5. Nah, kalau yang bagus itu kayak variabel MW. Dia mengelompok semua di satu kolom kecuali MW3. Makanya MW3 ini harus kita drop nanti. Nah, yang kita cari yang mengelompok seperti itu. Nah, berarti MW itu MW3, kita hapus. Terus RC itu RC45. Coba nanti kita hapus. Terus CC itu CC1 jelas bermasalah sama CC4. Gitu ya. Nanti ini dicatat mana yang harus dihapus. Lalu TC ini nanti kita sambil coba-coba. Ya. Karena ini ada yang oke 3, tapi di sini ada 2 yang nggak oke. Oke, coba sekarang kita uji ulang. Kayak tadi, dimension reduction, sambil kali kita catat ya. TC itu, coba TC4 dihapus satu-satu. Terus kemudian RC itu RC45 tadi.
Lalu CC itu CC1 dihapus, di drop sama 3, 2, 5, 4. Nah, MW tadi yang jelek MW3 doang ya. Nah, gini. Kalau sudah, kita klik OK. Apakah berhasil mengelompok? Kita cek KMO-nya. KMO-nya nilainya udah di atas 0,5. Nilai signifikansinya udah di bawah 0,05. Nah, kita cek. Nah, ternyata teman-teman, ini dia sudah berhasil mengelompok sendiri-sendiri. MW ada di kolom 1, TC ada di kolom 2, CC ada di kolom 4, dan RC ada di kolom 3. Kalau misalkan masih ada nih, oh CC kok ada di kolom 3 juga, ada di 2 kolom gitu misalnya. Di kolom 4 sama kolom 3, atau ada di kolom 4 sama kolom 1, berarti itu masih bermasalah. Jadi intinya adalah di dalam variabel uji KMON Bartlett test ini, variabel itu harus mengelompok masing-masing dengan kolom yang berbeda. Ingat, harus mengelompok, indikator harus mengelompok dalam satu variabel dan masuk ke dalam kolom yang berbeda-beda. Kalau MW ya semuanya MW. Kolomnya tidak boleh masuk di kolom TC, tidak boleh masuk di kolom RC, tidak boleh masuk di kolom CC. Gitu ya teman-teman. Jadi ini udah mengelompok. Berarti MW ini sudah mengelompok di kolom 1, TC di 2, CC di 4, RC di 3. Kalau seperti ini berarti ini sudah aman. Sudah memenuhi uji validitas. Nah, bagaimana kemudian untuk uji reliabilitasnya? Ya kan? Nah, yang diuji reliabilitas itu hanya yang lolos uji validitas. Ingat, yang diujikan pada uji reliabilitas itu hanya yang lolos uji validitas. Oke, caranya gimana? Tadi kita catat dulu ya. TC itu 1, 2, 3, 5. Oke, analyze, scale, kalau uji reliabilitas, reliability analysis. Inilah yang kemudian kemarin Bu Noni bilang, kalau yang paling enak buat nguji itu Smart PLS, karena kamu cuma butuh 2 kali klik, ya kan, di bootstrapping sama blindfolding apa-apa itu, udah beres, dan semuanya tinggal kelihatan. Tapi kalau SPSS, ini ribet. Jadi kayak analyze apa lagi, gitu kan, beda lagi, kita masukin lagi, gitu. Jadi, ini rada riweh sih kalau saya bilang. TC itu 1, 2, 3, 5. Ya, ini yang dimasukin. TC4 enggak, Bu? Enggak, karena tadi udah kita drop. Tuh. Nah, berapa nilainya Kromba alfa? Ternyata nilai Kromba alfanya adalah 0,722. Kita analyze lagi. Linear. Salah. Linear. Analyze. Scale gitu ya. Ini nggak saya lanjutin ya, jadi teman-teman nanti biar bisa mencoba dan tolong ini dijadikan PR menggunakan data yang tadi, diselesaikan uji reliabilitasnya. Yang oke, yang harus diujikan berarti TC itu cuman ini. Mungkin bisa di screenshot, jadi kalau ngolah bagian uji validitas itu yang oke hanya ini. Setelahnya untuk uji reliabilitas teman-teman bisa menyesuaikan. Sudah di screenshot teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, ini Bu Noni nganggepnya data udah beres reliabilitas sama validitasnya ya.
Padahal ini belum, harus kamu benerin. Teman-teman harus ngebenerin datanya. Nah, lalu apa yang harus Bu Noni lakukan? Gitu. Kalau misalkan data itu uji validitas sama reliabilitasnya udah oke. Kalau uji reliabilitas dan validitasnya udah oke, maka teman-teman harus merata-rata. Ini yang dirata-rata juga harus sesuai dengan apa tadi yang valid dan yang reliable. Gitu kan? Nah, ini kan belum ada rata-ratanya, masih kosong dan harus kita olah. Maka kita klik transform compute variable. Nah, misalkan ini TCR. Ketik aja di situ gitu ya. Nah, buka kurung. TC tadi mana yang oke gitu. TC itu yang oke 1, TC 2, TC 3, TC 5. Jadi kayak yang Mbok masukin itu ya sesuai dengan yang valid gitu. Nggak boleh kalau di luar itu. Itu ya teman-teman. Nah, dibagi berapa berarti? Kalau membuat rata-rata. Berarti dibagi berapa? 4. Oke. Ya. Kita bagi 4. Nah, ini sudah. Oke. Nah, selanjutnya juga sama. CCR. Kita transform, compute. Udah ya, nanti ini teman-teman sesuaikan ya PR-nya ya. Jangan Mbok samain sama saya. Ini Bu Noni asumsinya semuanya valid dan reliable. Nanti saya cek apakah punya kamu udah manut saya plek ketiplek apa bener-bener Mbok sesuaikan. Kalau yang Mbok sesuaikan berarti kamu mudeng. CC itu cuma 325 yang valid dan reliable. Tapi ini saya tak masukin semua karena untuk latihan. Jadi yang Mbok kirim ke saya nanti yang udah benernya. Kalau yang ini yang salah, versi salah, hasil salah. Versi hasil salah. Oke. Terus transform lagi. Kok nggak keluar? CCRD. Salah, bentar. TCR-nya kita ulang. Ganti tadi. TC-nya saya juga masukin semua aja biar kalau yang kamu nanti Mbok sesuaikan jumlah sesuai dengan jumlah yang valid dan reliable. Kalau ini saya asumsinya valid dan reliable gitu ya. Oke, terus kemudian ingat ya teman-teman, diperhatiin ini saya versi salahnya. Kenapa kok yang dibikin Bu Noni versi salahnya? Karena yang dimasukkan ke dalam indikator itu belum Bu Noni hilangkan yang nggak valid dan yang nggak reliable. Tapi yang harus teman-teman kumpulkan nanti adalah yang sudah valid dan reliable. Jadi kalau CC itu yang valid tadi cuma 325, ya berarti yang Mbok jumlahin cuma CC3, CC2, CC5, dan dibagi dengan 3. Karena jumlahnya cuma 3. Tapi ini nanti kalau tak bikin benernya, terus jadiin tugas, kamu tinggal screenshot dari video saya lah ini. Jadinya takutnya tidak latihan gitu. Makanya ini saya bilang ini Bu Noni versi salahnya. Nanti versi benernya kamu yang membuat. CC-nya ini disesuaikan, TC-nya disesuaikan gitu ya. Itu. Lalu ini ada MWR.
MW tadi MW3 ya yang di drop. Jadi MW3 itu tidak boleh dimasukkan nanti kalau kamu membuat versi benarnya. Kalau versi salahnya saya nggak apa-apa, tetap tak masukin. Karena ini saya hanya ingin menunjukkan caranya. Kalau ini berarti dibagi berapa, teman-teman? 10, Bu. 10. Kalau nanti MW3-nya punyamu dihapus, berarti punyamu dibagi berapa? 9. Ya, betul. Oke. Ini sudah. Nah, maka di sini ini udah akan keluar. CCR-nya akan keluar. TCR keluar. Loh, RCR-nya kok belum? Wait, RCR kita ulang. Apa salah tadi saya? Oke, udah keluar. Nah, cara analisis regresi adalah klik analyze, regression, linear. Nah, yang dimasukin itu adalah yang sudah dirata-rata. Ingat, yang dimasukin adalah yang sudah dirata-rata. Variabel dependennya di sini adalah MWR, maka kita masukkan di sini pada variabel dependent. Lalu kemudian kita masukkan TCR ini sebagai variabel independent, CCR juga independent, RCR juga kita masukkan sebagai variabel independent. Jadi independennya di sini ada 3, dependennya ada 1. Nah, yang harus dicek adalah statistik, covariant matrix, sama collinearity diagnostic. Kita masukin, kita klik continue. Keuangan kayak gini juga nggak, Bu? Iya, keuangan juga sama kalau menggunakan data keuangan. Terus plot. Spread taruh di bawah, S-receipt taruh di Y, histogram, normal probability plot, continue. Kalau itu udah tinggal oke. Nah, dari sini kemudian mana yang harus teman-teman gunakan? Yang pertama adalah adjusted R-square. Adjusted R-square ini untuk melihat ya, untuk melihat apa? Ini yang harus kita copy. Pertama, Word saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini adalah uji koefisien determinasi. Nih, yang dilihat adalah nilai adjusted R-square-nya. Jadi nilai adjusted R-square ini digunakan, koefisien determinasi ini untuk cara membacanya adalah besaran pengaruh X1, X2, X3 itu adalah pada model pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 36
36,6%. Dapatnya dari mana? Dari adjusted R-square ini. 36,6%. Dan sisanya berarti 100% dikurangi 36,6%. Berapa nih? 100 kurangi 36,6? 60 berapa? 4. Apa 63,4? 3,4, Bu. 63,4% ya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Begitu penjelasannya. Wait, bisa kok. Aku udah on cam. Off cam, udah off cam. Nah, selanjutnya habis uji koefisien determinasi, kita back to ini ya. Apa yang harus dicek kemudian? Nah, di sini ada uji ANOVA. Ya, ANOVA ini kita copy juga. Kita masukkan ke sini. Nah, ini apa sih? Ini uji F sebutannya. Uji F ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menguji model penelitian. Nah, jika nilai signifikansi di samping sebelah sini itu kurang dari 0,05, maka model dinyatakan baik. Tapi kalau nilai signifikansinya ini di atas 0,05, maka artinya model itu nggak baik gitu. Model yang dikembangkan itu model yang kurang baik. Itu untuk uji model. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini ada bawahnya lagi ada koefisien. Ini kita copy. Ini sebenarnya adalah uji hipotesis. Hipotesis udah ya. Tak urutin aja. Jangan ntar kalian mengiranya seperti itu. Nah, uji hipotesis dengan regresi berganda ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah memenuhi asumsi klasik. Apa asumsi klasiknya? Asumsi klasik itu dibagi menjadi beberapa. Ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, ada uji multikolinearitas, dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini adalah untuk teman-teman yang menggunakan data sekunder. Kalau data sekunder, keempat-empatnya ini harus oke. Tapi kalau misalkan anak-anak data primer, maka itu cukup 3 ini toh. Uji normalitas, heteros, dan multikol. Itu ya. Tapi kalau anak-anak dengan menggunakan data sekunder, itu wajib keempat-empatnya. Nah, kalau udah gimana kita ceknya? Oke, balik lagi ke sini. Berarti kita lompat dulu, jangan masuk ke koefisien. Kita lihat dari mana? Oh, iya ding, dari sini juga ada. Sorry. Yang pertama dari sini. Deh, kita ini kopas sekalian kalau gitu. Dari sini. Ya, dari sini kita lihat ada kolom.
kasih tanda ya. Tanda merah ini disebut sebagai uji multikolinearitas. Ya, kotak merah itu adalah hasil uji multikolinearitas. Nah, dari hasil uji multikolinearitas syaratnya apa? Nilai VIF itu harus kurang dari 10. Ini kan 1 koma toh. 1 koma, 1 koma, 1 koma. Berarti lolos. Dinyatakan lolos. Dah, ini yang pertama. Dilihat untuk uji multikol. Multikolnya lolos. Oke, selanjutnya. Uji yang lain lolos nggak? Nah, ternyata uji heteros, ini kalian tinggal scroll ke bawah ya. Ini disebut sebagai uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitasnya, ini harus acak. Jadi acak dan tidak boleh berpola, gerombol gitu kan, atau membentuk garis gitu nggak boleh. Ini kan dia acak. Ini uji heteros ya. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Syaratnya adalah titik menyebar secara acak, maka dinyatakan bebas heteroskedastisitas. Oke, satu lagi. Berarti adalah uji normalitas. Dilihat dari mana? Dilihat dari lonceng ini. Ketika lonceng ini bentuknya cantik ya, balance, ini -3, ini -3, dan bentuknya sempurna, maka ini disebut datanya terdistribusi normal. Tapi ini kok terlalu menceng ke kanan, terlalu menceng ke kiri, maka ini datanya disebut data tidak normal. Atau bisa dilihat dari sini, titik-titiknya semuanya mendekati garis miring. Ini disebut hasil uji normalitas. Boleh pakai yang ini, lonceng, boleh pakai yang ini. Misalnya Bu Noni pakai yang ini aja. Atau dua-duanya deh, biar nggak bingung. Ini, jadi titik-titiknya mendekati garis diagonal. Jika titik-titik mendekati garis diagonal atau miring, maka data terdistribusi normal. Gitu ya. Atau yang ini. Sorry. Atau yang ini. Loncengnya. Tidak menceng ke kanan, tidak menceng ke kiri. Itu artinya dia terdistribusi normal. Udah ya. Nah, berarti uji normalitasnya lolos, kemudian uji heterosnya lolos, terus uji multikolnya lolos. Ingat ini yang versi salahnya ya. Nanti yang gue benerin adalah tadi jangan diolah semua pada saat transform compute, tapi sesuai dengan yang valid dan sesuai yang reliable. Kalau ini Bu Noni tadi semuanya tak masukin gitu. Jadi ini versi salahnya. Nanti saya pengen lihat kamu menggunakan versi salah apa versi benar pada saat mengumpulkan tugas nanti. Oke, kalau misalkan ini udah asumsinya udah gitu dan benar semua, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu dilihat dari mana sih? Uji hipotesis itu dilihatnya dari sini, dari yang tabel tadi.
Nih, koefisien ini. Sama kayak yang multicol tadi. Kan? Sama persis kan? Nah, sama. Kalau multicol yang digunakan yang ini, nah, kalau yang ini, yang digunakan adalah yang ini dan yang ini yang digunakan. Ya. Nah, sorry. Oke. Nah, yang pertama, hipotesis itu diterima atau ditolak dilihat dari mana? Hipotesis diterima atau ditolak dilihat dari sik, teman-teman. Nah, dilihat dari siknya, nilai signifikansi. Jika nilai sik kurang dari 0,05, maka hipotesis, tolong bocor, tadi ada yang nggak ke-mute, diterima. Tolong ya Mbak, di-mute ya. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Kalau gitu teman-teman, ini kira-kira ada yang ditolak nggak hipotesisnya? Halo? Ada, Bu. Ada, Iya. Bu. Yang mana yang ditolak? Yang RCR. Ya, ini cara bacanya ya, dilihat dari sini ya. Kan ini ada konstanta, tulisan konstanta, ada TCR, CCR, RCR. Nah, ini berarti variabel independennya adalah independen TCR, CCR, RCR, dengan variabel dependen adalah MWR. Nah, berarti pengaruh RCR terhadap MWR itu ditolak. Sedangkan TCR terhadap MWR itu diterima, CCR terhadap MWR itu juga diterima ya, karena ini nilai signifikansinya di bawah 0,05. Mbak Zeni boleh di mute Mbak, ada suara jerit-jeritan. Ini kacamata sama? Mbak Zeni boleh di mute kalau ngobrol atau boleh keluar atau saya perlu mengkick. Mbak Zeni. Oke, saya kick aja ya. Soalnya ini saya harus nyari-nyari nih. Tolong teman-teman ya, biar kondusif. Oke, berarti ini kalau ngelihat hipotesis diterima atau ditolak. Nah, selanjutnya ini dipakai buat apa sih, Bu? Ini dipakai buat yang tadi, Y. Sedangkan kolom yang satunya itu digunakan untuk membuat rumus. Y kan rumusnya A, ya kan? Plus. Kira-kira B1 sampai berapa ini, teman-teman? 3, Bu. Ya, karena ada 3 variabel independen ya. Nah, kayak gini. Berarti gimana cara masukinnya? Y sama dengan konstantanya berapa? 1327. Tinggal nulis aja. Ditambah B-nya berapa? 0,281. X1 ditambah B2-nya berapa? Beta koefisiennya. 0,268. X2 ditambah 0,110 X3. Kalau dari sini, kira-kira berarti mana yang pengaruhnya paling besar terhadap Y? TCR, Bu. Yang paling kecil? RCR. Oke.
Jadi seperti itulah caranya. Ini nanti saya save ya. Tak kirim ke kamu yang dokumen ini untuk latihan. Nah, nanti beres ini silahkan teman-teman buat lagi. Ingat, dibenerin. Tadi yang Bu Noni itu versi salahnya. Sekarang kamu harus membuat versi benernya. Disesuaikan dengan variabel yang valid dan reliable tadi. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti saya akan share ininya, apa namanya, materinya, dan teman-teman bisa gunakan untuk latihan, dikumpulkan nanti pada saat UTS. Jadi ini belum saya input ya, tugas-tugasnya nanti kita sepakati aja, karena 7A, B, C, D itu beda-beda waktunya. Sedangkan kan soalnya sama, jadi makanya saya pengen untuk ininya juga bareng UTS-nya. Nanti kita sepakati. Apakah Jumat pekan depan gitu bisa teman-teman? Ada yang kuliah nggak Jumat pekan depan? Misalnya jam 3 sampai jam 6 sore. Bisa ujian pekan depan? Bukan pekan ini, pekan depan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jam Hmm. berapa, Bu? Bisa, Bu. Jam 3, Bisa, Bu. jam 3 sampai jam 6 sore. 7A, 7B, 7C, 7D. Halo guys. Gimana Mas Deva? Kamu mau saya kasih nilai E apa D? Langsung off cam. Kuliah kok, main-main. Halo Mbak Dia, aku lagi ngajar. Gimana? Oke, gitu teman-teman ya. Berarti kalau nggak ada yang ditanyakan ini saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Tugasnya silahkan nanti di rekap semua dan dikumpulkan pada saat UTS. Nanti kolomnya di SIP akan saya sediakan pada saat UTS untuk penugasan-penugasan semuanya. Kalau bisa teman-teman semua sepakat, insya Allah berarti perkuliahan ini akan kita lakukan, kalau perkuliahan UTS akan dilakukan Jumat pekan depan. Gitu, saya tutup untuk perkuliahan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu Noni.